Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Pak Zikri Ramadan akan melanjutkan modul yang kemarin, yang terakhir pembuatan root. Nah, selanjutnya pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan controller. Nah, controller itu yang sudah kita ketahui ada dua jenis, yaitu basic dan resource. Nah, di sini ada seperti tugas untuk membuat basic controller dan resource. Nah, di sini buatlah controller pada app HTTP controllers yang memiliki tiga function beserta rootnya, di mana setiap function memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, function pertama jika diakses akan menampilkan informasi versi PHP. Yang kedua, function kedua jika diakses akan melakukan enkripsi menggunakan hash pada parameter satu. Function ketiga jika diakses akan menampilkan angka acak menggunakan ren atau random, di mana range sesuai dengan angka yang diinputkan pada parameter satu dan parameter 2. Oke, langsung saja di sini. Nah, di sini saya sudah membuat root dan controllernya. Di mana di sini saya sudah membuat root untuk basic di sini. Ini tiga sesuai soal tadi ada tiga. Nah, di sini untuk controller yang basic, saya menamainya dengan biawak controller saja. Biawak. Nah, di sini sudah ada, saya buat. Langsung saja kita aplikasikan di websitenya. Untuk yang pertama, untuk menampilkan PHP info. Oke, salin. Lalu pastikan di sini. Nah, di sini sudah berhasil ya untuk menampilkan PHP infonya. Mulai dari PHP versi berapa yang kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan PHP versi 8.3. Di sini banyak data atau informasi yang sangat penting yang tidak boleh diketahui oleh sembarangan orang. Di sini kita masuk contoh yang kedua untuk enkripsi. Langsung saja kita praktekkan, kita copy, lalu kita pastikan di website, di Laravelnya, project Laravelnya. Jadi misalkan kita ketik saja hai. Nah, maka akan tampil seperti ini. Awalan katanya hai, kita memasukkan input kata hai, lalu terenkripsi menjadi kata-kata yang tidak beraturan. Nah, ini juga menjadi salah satu alasan keamanan ya, menggunakan enkripsi itu untuk alasan keamanan. Nah, untuk yang contoh yang ketiga, untuk basic controller, yaitu random, atau memunculkan nomor acak. Langsung saja kita copy, kita pastikan di sini. Kita buat misalkan di sini maksimalnya 10 dan minimalnya 1. Oke, lalu tekan enter. Nah, di sini muncul angka randomnya 9. Jadi minimalnya 1, maksimalnya 10. Itu rentang angkanya, itu 1 sampai 10. Ketika kita refresh, maka akan berubah lagi angkanya menjadi 3. Kita refresh lagi, berubah menjadi angka 6. Itu tandanya berhasil untuk contoh yang ketiga, function yang ketiga untuk basic controller. Baik, selanjutnya di sini saya akan membuat resource controller. Nah, di sini kita akan membuat controller dan root. Controllernya itu resource ya. Di sini sudah ada 5 soal yang bisa kita buat nantinya. Yang pertama itu redirect ke halaman daftar pegawai. Yang kedua, simpan pegawai dengan data nama parameter 1, alamat untuk parameter 2. Yang ketiga, mengambil data pegawai ID. Yang keempat, redirect ke halaman perubahan data pegawai.
Yang kelima, hapus data pegawai yang memiliki ID. Oke, langsung saja. Nah, sebelumnya untuk pembuatan controller resource controller ini, cara pembuatannya itu hampir sama seperti basic, tapi ada bedanya. Mari kita simak. Cara membuatnya itu PHP Artisan. Ketika di terminal PHP Artisan make controller. Di situ saya sudah membuat biawak 2 controller untuk resource controllernya. Ini kita contohkan saja ya. Jangan lupa camel case. Nah, untuk resource controller, di sini kita akan menambahkan min resource. Nah, itu untuk pembuatan resource controller. Sebelumnya saya sudah membuat, jadi tidak perlu lagi. Nah, di sini langsung saja kita lihat, saya sudah membuat root. Nah, ini rootnya untuk bagian resource controller, untuk bagian resource rootnya. Nah, untuk bagian controllernya di sini. Nah, perbedaan antara basic dan resource itu, kalau basic itu tidak ada seperti ini ya bawaannya nih. Langsung ada public function index, public function create, public function store, public function show, dan public function edit, dan yang terakhir public function edit. Oh ya, dan terakhir juga saya lupa ada di sini public function destroy. Nah, jadi intinya ini CRUD. Jadi sudah terbuat langsung gitu. Gunanya itu untuk memudahkan kita. Nah, langsung saja kita runkan di project kita tadi, di web kita tadi. Langsung ke redirect halaman daftar pegawai. Berarti sudah betul. Nah, di sini. Untuk bagian indeks. Untuk bagian yang pertama. Nah, yang kedua, kita salinkan di sini. Kita copy. Lalu kita pastekan. Nah, untuk parameter 1 itu nama. Untuk parameter 2 alamat. Kita buat di sini nama saya saja. Yang kedua alamat sumber. Nah, maka akan tampil di sini nama Faiz, alamat sumber. Oke, selanjutnya controller yang ketiga. Itu untuk ID, menampilkan ID kita buat di sini 12. Maka data pegawai ID sama dengan 12. Oke, selanjutnya para resource controller yang keempat. Itu untuk mengedit. Kita buat saja 13 saja. Nah, di sini gunanya itu untuk merubah data gitu. Baik, selanjutnya yang terakhir itu controller resource controller yang kelima. Dan yang terakhir itu destroy untuk menghapus. Jadi misalkan kita 12 saja. Nah, maka akan tampil di sini hapus data pegawai yang memiliki ID 12. Baik, langkah selanjutnya kita akan melakukan passing data ke view. Sama seperti yang tadi, kita akan membuat root dan controllernya. Nah, di sini kita membuat nama rootnya itu home controller. Home controller ini bertipe controller yang resource. Maka resource itu memiliki function index. Nah, pada home controller di function index, persiapkan data yang akan dikirim ke view ke dalam variabel array dalam $page data. Nah, page data ini merupakan array yang membungkus seluruh data yang akan dipassing ke view.
Nah, nanti kita akan membuat controller dan root. Nah, isi dari controllernya ini nanti kita salin. Nah, maka dari itu selanjutnya buat file di view pada direktori resource view dengan ketentuan sebagai berikut. Nama file view yang akan dibuat harus sama dengan parameter satu pada function view di controller. Pada contoh di atas, file view harus diberi nama simple home. Nah, jadi nama controllernya itu di view-nya nanti kita akan membuat namanya simple home. Nah, selanjutnya pastikan menambahkan .blade.php saat membuka file view sehingga nama file untuk contoh di atas ialah simple home blade.php. Nah, nanti di views kita akan membuat file baru namanya ini simple home blade.php. Nah, untuk isi dari simplehome.blade.php ini, cukup salin saja kode yang ada di sini. Oke, langkah selanjutnya mari kita lakukan di VS Code. Mari kita implementasikan. Nah, di sini saya sudah membuat root untuk home controllernya di sini. Nih, untuk root untuk home controller. Root sudah dibuat, lalu controllernya. Nah, di sini. Inilah codingan tadi yang sudah kita copy tadi yang ada tadi, tinggal disalin aja. Ini isinya. Nah, lalu di resource, di view, resource, view. Nah, disinilah letak simple home.blade.php tadi. Oke, langsung saja kita runkan salin ini seperti biasa. Ya, ini slash-nya 2, sorry. Nah, di sini sudah ada website lah namanya yang telah kita buat tadi. Ini pemanggilannya slash home. Nah, inilah nanti kita akan modifikasi sedikit. Pertama-tama kita akan mengubah ini. Welcome to my app menjadi Heroku. Nah, caranya silakan cetak data yang dikirim dari controller dengan cara berikut. Nih, ini before-nya. Yang tadi, welcome to my app, kita akan salin codingan ini, lalu pastikan di bagian welcome to my app tadi. Di bagian view. Ya, refresh. Nah, otomatis terganti. Kenapa? Karena itulah cara simple untuk pemanggilan. Itu dari controllernya. Nih, kita memanggil function yang ini. Username ini value-nya Heroku. Jadi kita tinggal panggil function username-nya saja. Jadi lebih simple dan ya lebih cepat lah untuk pengerjaan website kita. Dan juga lebih efisien. Oke, selanjutnya kita akan mengganti di bagian sini, about your application, kita akan mengisi data ini, data list pendidikan. Nah, pada website ini saya telah melakukan modifikasi di bagian di sini. Bagian ini saya isi dengan list pendidikan tadi. Nah, di sini saya menggunakan 3 looping ya. Yang pertama ini, di sebelah sini, yang kedua ini, lalu yang terakhir sebelah sini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang pengenalan Blade Directive. Blade Directive merupakan salah satu fitur Laravel yang mempermudah dalam penulisan kode PHP pada HTML agar lebih ringkas dan efisien. Fitur ini hanya bisa digunakan untuk file dengan penamaan sebagai berikut.
Nah, jadi itu yang saya lakukan ini itu adalah blade directive. Nah, yang di sini itu namanya blade directive, kurang lebih seperti itu. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.